Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zidni Alfaruqi, NIM 2522297. Saya dari jurusan PTIK kelas 1H. Di sini pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas UAS yang diberikan oleh Bapak Rian Amanda mengenai mata kuliah logika dan algoritma. Di sini saya akan menjelaskan materi dari bab 5 sampai bab 6. Sebelum itu, yang terhormat Bapak Rian Amanda selaku dosen pengampu, yang terhormat para penonton video ini apabila ada, semoga video yang akan saya sampaikan ini, materi yang akan saya sampaikan itu bermanfaat bagi para pendengarnya dan bisa dipahami. Jadi saya akan menjelaskan tentang apa itu yang dinamakan dengan percabangan. Nah, percabangan itu merupakan salah satu struktur kontrol untuk mengatur jalannya program. Karena beberapa kasus tidak dapat dipecahkan secara sekuensial, di mana percabangan itu digunakan untuk melakukan seleksi terhadap nilai. Setelah diseleksi nilai tersebut, kemudian dari nilai tersebut akan menjalankan perintah atau yang disebut dengan statement. Statement di bawahnya berdasarkan pada nilai. Selanjutnya, jenis percabangan dan implementasinya. Jenis percabangan. Percabangan atau branching pada rumpun bahasa C memiliki dua macam. Jadi percabangan itu ada dua macam. Yang pertama yaitu percabangan dengan syarat, dan yang kedua yaitu percabangan tidak bersyarat. Di mana pada percabangan bersyarat itu memerlukan nilai pada kondisi tertentu untuk menentukan statement mana yang akan dijalankan oleh usernya. Nah, kemudian sedangkan pada percabangan tidak bersyarat itu tidak memerlukan nilai tertentu untuk menjalankannya. Nah, yang pertama saya akan jelas lagi percabangan bersyarat. Jadi perlu kita ketahui bahwa pada percabangan bersyarat secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu percabangan dengan menggunakan if dan switch case. Berikut saya akan menjelaskan secara pada masing-masing percabangannya dari switch and if dan switch case tadi. Yang pertama yaitu percabangan if. Nah, percabangan if merupakan bentuk percabangan yang paling sederhana karena hanya akan menghasilkan nilai true dan false. Jadi percabangan itu hanya akan menentukan nilai true atau false. Selain itu tidak menggunakan nilai. Di mana struktur if akan melakukan perintah kepada blok apabila nilai pada syarat terpenuhi. Yang selanjutnya yaitu switch case. Switch case itu perintah switch case pada dasarnya sama dengan perintah if. Hanya saja pada perintah ini setiap case harus diakhiri dengan break atau break dulu. Itu berhenti seperti itu. Hal ini bertujuan untuk memisahkan antara satu case dengan yang lainnya. Kemudian dan pada perintah switch case akan menseleksi nilai dari variabel terhadap nilai case-nya. Itu. Case selalu diikuti oleh keadaan yang dimungkinkan akan terjadi. Kemudian dituliskan nilai yang akan dibandingkan dengan nilai variabel yang telah dituliskan pada switch. Jadi apabila nilai dari kondisi terpenuhi, maka perintah akan dijalankan. Itu gunanya. Kemudian break. Break untuk apa?
Break itu berfungsi untuk menghentikan perintah pada satu cache agar cache selanjutnya tidak diperiksa dan pembacaan sweet cache ini dibaca secara berurutan dari atas sampai ke bawah. Kemudian percabangan tak bersyarat. Nah, percabangan tak bersyarat itu berbeda ya dengan bentuk percabangan sebelumnya. Untuk bentuk percabangan yang kedua ini atau bentuk percabangan tidak bersyarat ini adalah percabangan tak bersyarat, di mana di dalam aplikasinya akan mengarahkan eksekusi program ke lain program yang dituju dan menggunakan perintah goto pergi untuk. Namun fungsi ini hanya berjalan di PHP versi 5.3. Jadi cuma berjalan di PHP versi ini aja. Yang lainnya tidak bisa. Selanjutnya yaitu perulangan. Nah, teman-teman ketahui perulangan itu biasa disebut dengan loop. Loop itu adalah perintah program yang berfungsi untuk mengulang beberapa garis kode program atau perintah sampai pada batas yang telah ditentukan. Biasanya untuk membuat perintah perulangan, setidaknya kita harus mengetahui 3 komponen. Apa itu 3 komponennya? 3 komponen yang harus ada dalam perulangan. 3 komponen perulangan tersebut yaitu yang pertama, yaitu kondisi pada saat awal perulangan. Yang kedua, yaitu kode program atau perintah yang akan diulang. Terus yang ketiga, kapan perulangan itu akan berhenti. Itu ya teman-teman. Jadi ada 3 tersebut komponen yang ada. Kemudian penggunaan perulangan dalam bahasa pemrograman itu dapat memberikan efisiensi dan memperpendek kode program. Kenapa? Karena dengan menggunakan perulangan, proses yang dilakukan berulang, misalnya seperti menuliskan huruf A, misalnya menuliskan huruf A sampai 1000 misalnya, mau menulis huruf A sampai 1000. Nah, itu dapat ditulis dengan beberapa baris coding saja, tidak harus menulis semuanya sampai 1000. Yang menggunakan beberapa coding itu bisa dilaksanakan. Secara umum proses looping atau perulangan itu dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama looping yang jumlah kali perulangannya sudah diketahui terlebih dahulu. Yang kedua yaitu looping yang jumlah kali perulangannya belum diketahui kapan dia akan berhenti. Yang keduanya. Jadi untuk perulangan yang sudah diketahui kapan dia akan berhenti, kapan dia akan diselesaikan dengan perulangan for. Jadi sedangkan perulangan yang belum diketahui kapan perulangan itu akan berhenti, itu beda ya. Apabila perulangan itu akan berhenti diselesaikan dengan while. Apabila kondisinya diperiksa di awal dan akan menggunakan do while, nah itu yang dilakukan. Apabila kondisi perulangannya diperiksa di akhir, perulangan secara umum memiliki 2 struktur utama. Yang pertama yaitu kondisi perulangan, yaitu kondisi yang harus dipenuhi agar perulangan dapat dilakukan. Nah, biasanya berupa ekspresi boolean. Kedua yaitu bagian perintah coding yang akan diulang, pengertian rekursif. Dalam ilmu komputer, rekursif menjadi hal yang sangat penting. Secara sederhana, rekursif itu dapat disimpulkan sebagai perintah untuk memanggil dirinya sendiri. Jadi, ketika menggunakan rekursif ini itu untuk memanggil dirinya sendiri dengan rekursif tersebut. Baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Di pemrograman rekursif itu digunakan dalam fungsi yang memiliki peran memanggil dirinya sendiri.
atau dapat diartikan juga sebagai satu teknik dalam pemrograman yang memanggil fungsi dari fungsi itu. Jadi itu pemrograman yang memanggil fungsi dari fungsi itu sendiri dan memanggil dirinya sendiri. Panggilan fungsi rekursif secara langsung berarti dalam fungsi tersebut terdapat statement. Nah, terdapat statement untuk memanggil dirinya sendiri. Sedangkan kalau yang secara tidak langsung berarti fungsi rekursif tersebut itu memanggil satu atau lebih fungsi lain sebelumnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bab 5. Jadi di tugas kali ini saya akan menjelaskan 3 bab, dari bab 4, 5 dan 6. Yang 5 ini yaitu mengenai array atau larik. Apa itu pengertiannya? Yaitu sebuah pengubah yang hanya dapat menyimpan sebuah nilai saja dan tidak dapat menyimpan beberapa nilai yang bertipe sejenis. Sedangkan dalam pemrograman terkadang kita sering mengolah kumpulan data yang memiliki tipe data yang sama. Jadi itu sehingga diperlukanlah sebuah variabel yang dapat menampung kumpulan data dengan tipe data yang sama. Ya. Oleh karena itu untuk mengatasi permasalahan pemrograman tersebut, maka daripada itu kita diperlukanlah sebuah larik atau array. Nah, itu yang maksud dengan larik atau array. Digunakan untuk menampung data-data tersebut. Nah, array itu tipe data terstruktur yang terdiri dari kumpulan nilai-nilai data dengan tipe data yang sama yang tersimpan secara berurutan. Yang mana array ini menggunakan nama yang sama. Array dalam pemrograman juga sering disebut dengan istilah larik atau tabel atau tabel. Pada kehidupan sehari-hari, array itu dapat kita analogikan seperti halnya sebuah lemari. Nah, seperti halnya sebuah lemari yang memiliki beberapa rak. Ada rak-raknya itu kan, lemari. Nah, yang mana dari masing-masing setiap rak tadi itu memiliki nomor rak yang dapat disebut dengan indeks atau subscript. Nah, sebuah indeks atau subscript pada array yaitu berupa bilangan di dalam kurung siku dimulai dari angka. Dalam array terdapat bagian-bagian yang menyusun array yang disebut sebagai elemen. Kemudian array atau isi yang mana masing-masing elemen itu memiliki indeks array yang dapat diakses tersendiri dengan menggunakan array. Dengan menggunakan array, kita dapat menyimpan data dalam jumlah yang banyak pada sebuah variabel. Mengapa demikian? Karena penggunaan array dalam pemrograman itu digunakan ketika memiliki sejumlah data dengan tipe yang sama. Nah, dengan tipe yang sama yang memerlukan penyimpanan sementara sebelum data tersebut diproses. Jadi dengan penggunaan array kita dapat menghindari penggunaan variabel yang terlalu banyak. Jadi kita nggak usah terlalu banyak menggunakan variabel karena sudah ada array tadi, itu dapat mengurangi dari banyaknya penggunaan variabel. Adapun bentuk array berdasarkan dimensinya itu terbagi menjadi 2, yaitu array berdimensi 1 dan array berdimensi 2 atau yang disebut dengan multidimensi. Array dimensi 1. Nah, array 1 dimensi itu merupakan sebuah variabel yang menyimpan kumpulan-kumpulan elemen yang memiliki tipe data yang sama. Jadi menyimpan berbagai elemen-elemen yang memiliki tipe data yang sama. Tipe data itu sama dan hanya memiliki satu indeks saja. Itu yang disebut dengan array satu dimensi. Kemudian
Pengaksesan elemen array dapat dilakukan secara berurutan ataupun dengan cara acak berdasarkan indeks tertentu secara langsung. Untuk pengambilan nilai pada indeks tertentu dapat dilakukan dengan nilai pada indeks yang diinginkan. Array dimensi 2 yang selanjutnya. Mengenai array dimensi 2 itu dia ini array dimensi 2 itu dimensi atau array multidimensi itu merupakan pengembangan dari array dimensi 1. Nah, dari array dimensi 1 tadi kan itu dikembangkan, maka disebutkan dengan array dimensi 2 atau multidimensi. Yang sering dikenal dengan istilah matrik yang terdiri dari lebih dari satu baris atau kolom. Jika pada array satu dimensi hanya terdiri dari sebuah baris dengan beberapa kolom, nah, maka pada array dua dimensi terdiri dari beberapa baris dan beberapa kolom. Ada beberapa baris, ada beberapa kolom. Makanya disebut multidimensi. Yang bertipe sama. Array berdimensi 2 tersusun dalam bentuk baris dan kolom. Yang mana indeks pertama menunjukkan baris dan indeks kedua menunjukkan kolom dari tabel atau matrik. Selanjutnya kita akan membahas mengenai materi bab 6. Tadi saya sudah menjelaskan bab 5 dan 4. Yang terakhir ini mengenai bab 6. Jadi mengenai bab 6 nih yaitu pengertian metode divide and conquer. Apa itu metode divide and conquer? Nah, kita sebagai para programmer harus mengetahuinya. Yaitu suatu metode pemecahan masalah yang besar dengan cara membagi masalah menjadi sub-sub masalah yang lebih kecil secara berulang-ulang atau rekursif. Jadi yang tadinya terdapat satu masalah yang besar itu dibagi-bagi menjadi sub-sub masalah, jadi kecil lagi, dibagi-bagi lagi. Itu sebutnya. Yang mana bertujuan agar masalah tersebut dapat diselesaikan secara langsung. Solusi yang didapat dari sebuah submasalah kemudian digabungkan untuk membentuk sebuah solusi yang utuh. Jadi setelah kita pecah-pecah tadi menjadi susu masalah, setelah dicari solusinya, maka akan digabungkan untuk menyelesaikannya. Adapun langkah-langkah umum metode divide and conquer. Nah, divide itu membagi persoalan menjadi beberapa sub masalah yang memiliki kemiripan dengan persoalan awal dengan ukuran yang lebih kecil. Jadi kan ada satu masalah yang besar nih, itu dibagi menjadi sub masalah yang lebih kecil lagi. Nah, atau dengan kata lain berukuran hampir sama, atau conquer atau solve. Kemudian solve itu memecahkan atau menyelesaikan masing-masing sub masalah secara rekursif atau secara berulang-ulang. Jadi setelah kita pecahkan masalah tadi, itu diselesaikan, dicari solusinya secara berulang-ulang sampai ketemu. Terus yaitu combine. Combine itu menghubungkan solusi masing-masing masalah sehingga membentuk solusi persoalan semula. Nah, setelah masalah tadi dicari satu-satu dari masalahnya, kemudian solusi semua dari masalah tadi digabungkan menjadi masalah yang besar. 4 hal penting yang harus dipahami dalam strategi ini, yaitu branching factor, terus balance, terus data dependence of different function, and sequentiality. Branching factor dalam algoritma divide and conquer adalah jumlah dari submasalah yang akan dibagi dari sebuah masalah. Nah, itu disebut dengan tadi. Hal ini merupakan langkah nyata dari algoritma divide. Apa demikian? Hal ini merupakan langkah nyata dari algoritma divide and conquer di dalam proses pembagian yang sebenarnya. Jumlah dari branching faktor harus 2 atau lebih. Karena jika tidak, problem tidak bisa dibagi. Kalau cuma satu ya bisa dibagi, harus 2 lebih baru bisa dibagi ya. Banyak jenis algoritma ini termasuk pula algoritma komputasi geometrik yang memiliki branching faktor berjumlah 2. Balance sebuah algoritma divide and conquer
bisa dikatakan balance. Balance itu apa? Balance itu seimbang. Jadi sebuah algoritma divide and conquer bisa dikatakan balance atau seimbang jika masalah awal dibagi menjadi sub-sub masalah dengan ukuran yang sama. Jadi seimbang. Yang tadi satu masalah besar dibagi sub-sub masalah, tapi dibagi rata semua. Bisa sama. Dengan kata lain, jumlah dari keseluruhan ukuran sub-sub masalah sama dengan ukuran masalah awal. Adapun beberapa contoh dari algoritma divide and conquer yaitu algoritma merge sort dan binary tree. Kemudian data, dependence of divide function. Algoritma divide and conquer memiliki sebuah fungsi pembagian terhadap data yang memiliki ketergantungan. Artinya jika ukuran relatif dari sebuah algoritma yang tidak seimbang, salah satu contohnya itu adalah algoritma quicksort yang akan membagi subproblem dengan fungsi data dependence divide. Control parallels or sequentially. Algoritma divide and conquer dikatakan berurutan atau sequential. Jadi bisa dikatakan sequential apabila jika subproblem dieksekusi sesuai dengan perintah program. Nah, jadi paralelisasi dari algoritma divide and conquer yang terurut pertama kali didefinisikan oleh Mouse-Difakon. Nah, Mouse-Difakon yang terjadi ketika hasil dari salah satu sub eksekusi itu diperlukan oleh sub eksekusi yang lain. Jadi mungkin itulah beberapa 3 bab materi yang saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan, terdapat khilaf, kesalahan, itu semata-mata karena dari saya. Apabila terdapat kebenarannya atau kejelasannya itu semata-mata karena Allah. Dan saya juga masih dalam pembelajaran. Apabila dalam menjelaskan tidak bisa dipahami atau lebih sulit untuk dipahami, mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya, Bapak Rian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.